kamu pasti pernah ada di momen ini. Analisis sudah rapi, area entry sudah masuk akal, stop loss sudah dipasang, lalu harga turun sedikit, menyentuh stop loss kamu, menutup posisi dengan dingin, dan beberapa menit setelah itu justru melesat ke arah target yang dari awal sudah kamu lihat. Rasanya bukan sekadar rugi. Rasanya seperti dipermainkan tepat di titik yang paling menyakitkan. Yang bikin kesal, kejadian seperti ini sering muncul justru saat kamu merasa sedang disiplin. Kamu tidak masuk asal klik, tidak entry karena emosi, bahkan mungkin sudah menunggu setup berjam-jam. Tetapi hasil akhirnya tetap sama. Keluar rugi dulu, baru pasar bergerak sesuai skenario awal. Di titik itu, banyak trader mulai berpikir pasar sedang memburu posisi mereka secara pribadi. Padahal kalau dilihat dengan kepala dingin, ini bukan kutukan, bukan nasib sial, dan bukan semesta yang sedang memilih kamu sebagai korban. Pasar memang bergerak menuju area likuiditas, tempat banyak order dan stop loss menumpuk. Itu mekanisme normal. Semua trader pernah mengalaminya. Bedanya, sebagian orang berhenti di frustrasi, sebagian lain mulai bertanya di mana letak salah bacanya. Masalahnya sering bukan pada indikator yang kamu pakai. Bukan juga karena kamu harus pindah dari MACD ke RSI, mengganti template chart, membeli strategi baru, atau menjauhkan stop loss seenaknya supaya tidak gampang kena. Solusi seperti itu terdengar aktif, tapi sering hanya membuat kesalahan yang sama tampil dengan wajah baru. Akar persoalannya biasanya jauh lebih mendasar daripada sekadar alat bantu analisis. Yang sering tidak disadari trader pemula adalah mereka terlalu dekat dengan chart. Mata terpaku pada pergerakan 5 menit, sibuk membaca 1-2 candle kecil, tetapi buta terhadap struktur besar yang sedang berdiri di belakangnya. Inilah rabun time frame. Kamu merasa sedang membaca peluang, padahal sebenarnya hanya sedang bereaksi terhadap noise kecil di tengah peta pasar yang jauh lebih besar. Kalau kebiasaan ini dibiarkan, akibatnya bukan cuma stop loss yang sering tersentuh, tetapi modal terkikis pelan-pelan dan mental ikut lelah, karena merasa analisis selalu nyaris benar. Ini tipe kerusakan yang halus, tapi konsisten. Jadi pertanyaannya sekarang bukan bagaimana mencari sinyal yang lebih ramai, melainkan bagaimana membaca cerita harga secara utuh, tanpa terjebak oleh potongan kecil yang menipu. Kalau dipahami dengan cara yang lebih sederhana, inti dari masalah ini sebenarnya bukan di entry kamu, tapi di cara kamu melihat pasar. Multi-time frame analisis itu bukan teknik rumit, melainkan cara membaca informasi secara berlapis. Ibaratnya, kamu tidak langsung pakai mikroskop sebelum tahu gambaran besarnya. Kamu lihat dulu dari atas, baru masuk ke detailnya. Secara fungsi, pendekatan ini terbagi jadi 3 peran yang sangat jelas. Time frame besar berfungsi sebagai penentu arah utama, seperti cuaca di pasar. Time frame menengah berfungsi sebagai penanda zona penting, tempat harga kemungkinan bereaksi. Dan time frame kecil hanya berfungsi sebagai alat eksekusi, bukan penentu arah. Setiap layer punya tugasnya masing-masing. Yang sering terjadi justru kebalikannya. Banyak trader mencoba menentukan arah pasar hanya dari time frame kecil yang isinya penuh noise dan pergerakan acak. Mereka melihat satu breakout kecil, lalu langsung menyimpulkan tren. Padahal yang terlihat jelas di 5 menit seringkali tidak berarti apa-apa di dalam konteks time frame yang lebih besar. Coba bayangkan skenario ini. Di chart 15 menit, kamu melihat harga breakout naik dengan candle yang kuat, terlihat sangat meyakinkan untuk entry buy. Tapi saat kamu zoom out ke chart harian, ternyata harga sedang tepat berada di area resistance besar yang sudah beberapa kali memantul turun. Wajar kalau akhirnya harga berbalik dan stop loss kamu tersentuh. Kenapa banyak orang terjebak di time frame kecil? Karena di sanalah pergerakan terasa hidup. Candle bergerak cepat, keputusan bisa diambil dalam hitungan detik, dan ada sensasi seolah-olah kamu sedang aktif mengendalikan sesuatu. Ini memicu dopamin, membuat kamu merasa produktif, padahal sebenarnya hanya bereaksi cepat terhadap sinyal yang belum tentu valid. Dengan memahami ini, kamu mulai sadar bahwa pergerakan di time frame kecil itu selalu tunduk pada struktur yang lebih besar. Noise tidak pernah lebih kuat dari konteks.
Jadi kalau selama ini kamu sering merasa benar tapi tetap kalah, kemungkinan besar bukan analisismu yang salah, tapi cara kamu menyusun informasi waktunya yang belum selaras. Masalah ini terus berulang bukan karena kamu tidak belajar, tapi karena otak kamu diam-diam diperdaya oleh pengalaman acak. Kadang, entry asal di time frame kecil justru menghasilkan profit. Sekali dua kali kejadian itu cukup untuk membuat otak merekamnya sebagai cara yang benar, padahal itu hanya kebetulan yang terlihat seperti skill. Di sisi lain, ada konflik yang jarang disadari. Ada dorongan untuk terus klik buy atau sell supaya merasa aktif dan produktif, seolah-olah semakin sering trading berarti semakin dekat dengan hasil. Padahal kenyataannya, membaca konteks besar itu membosankan, lambat, dan tidak memberi sensasi instan seperti melihat candle bergerak cepat di time frame kecil. Dampak langsungnya terlihat di rasio risiko dan hasil. Karena kamu tidak berpatokan pada struktur besar, stop loss akhirnya ditempatkan secara acak, hanya berdasarkan angka PIP atau rasa cukup aman. Akibatnya, posisi jadi rapuh. Sedikit saja pergerakan wajar dari pasar sudah cukup untuk menjatuhkan posisi kamu sebelum sempat berkembang. Masalah ini kemudian merambat ke mental. Terlalu sering terkena stop loss yang terasa tidak adil, membuat kepercayaan diri terkikis. Saat setup yang sebenarnya selaras dan berkualitas muncul, kamu justru ragu untuk masuk. Kamu mulai overthinking, atau lebih parah, malah melewatkan peluang yang seharusnya kamu ambil dengan tenang. Dalam jangka panjang, pola ini membentuk kebiasaan berbahaya. Trading berubah dari proses membaca probabilitas menjadi sekadar tebak-tebakan arah jangka pendek. Tanpa sadar, kamu tidak lagi berperan sebagai pengelola risiko, tapi sebagai penjudi yang berharap pergerakan kecil berikutnya berpihak padamu. Ini bukan soal teknik, tapi perubahan identitas sebagai trader. Di titik ini, harus ada kesadaran yang jujur. Indikator, robot, atau strategi secanggih apapun tidak akan bekerja optimal kalau cara kamu membaca waktu sudah berantakan. Yang perlu dirombak bukan alatnya, tapi cara kamu memproses informasi pasar dari awal. Dan disitulah semuanya mulai berubah secara signifikan. Sekarang kita ubah cara pandangnya. Pegang satu prinsip sederhana ini, analisis dari atas ke bawah, eksekusi dari bawah ke atas. Ini bukan sekadar slogan, tapi kerangka berpikir yang akan menyaring hampir semua keputusan kamu di depan chart. Kamu berhenti menebak arah dari bawah dan mulai membaca cerita dari gambaran besarnya dulu. Time frame besar, seperti harian atau 4 jam, punya satu tugas saja, membaca cuaca pasar. Apakah sedang tren naik, turun, atau sideways. Di sini kamu tidak mencari entry, tidak peduli candle kecil, dan tidak tergoda untuk klik posisi. Ini murni untuk memahami arah arus besar yang sedang berjalan. Setelah itu, kamu turun ke time frame menengah seperti 1 jam atau 30 menit. Disinilah kamu mulai mencari zona nyaman, area di mana harga punya potensi bereaksi, seperti support atau resistance yang jelas. Tugas kamu di sini bukan entry juga, tapi menandai tempat terbaik untuk menunggu peluang muncul. Baru setelah harga benar-benar masuk ke zona tersebut, kamu turun lagi ke time frame kecil seperti 15 menit. Disinilah eksekusi dilakukan. Tapi ingat, time frame kecil hanya berfungsi sebagai pelatuk. Kamu hanya boleh entry jika sinyal di sini searah dengan arah besar dan terjadi di zona yang sudah kamu tentukan sebelumnya. Bayangkan seperti menggunakan navigasi. Time frame besar adalah peta provinsi, memberitahu kamu arah perjalanan utama. Time frame menengah adalah rute dalam kota, menentukan jalur mana yang masuk akal. Dan time frame kecil adalah belokan gang tempat kamu beraksi. Kalau kamu hanya fokus di gang tanpa tahu arah kota, kamu bisa tersesat jauh. Dengan kerangka ini, banyak hal berubah secara otomatis. Kamu tidak lagi tergoda masuk di tengah jalan, tidak panik melihat candle kecil, dan tidak merasa dikejar pasar. Sebagian besar sinyal palsu tersaring dengan sendirinya, dan keputusan kamu jadi lebih tenang, lebih logis, dan jauh lebih terstruktur. Langkah pertama yang harus kamu biasakan setiap kali membuka chart adalah zoom out.
buka time frame besar seperti harian atau 4 jam, lalu tarik garis struktur utama. Lihat dengan jujur apakah pasar sedang naik, turun, atau tidak jelas arahnya. Kalau kamu sendiri ragu membaca arahnya, itu sinyal untuk tidak trading sama sekali. Setelah arah besar terlihat, baru kamu turun ke time frame menengah, misalnya 1 jam. Di sini fokusnya bukan entry, tapi mencari zona. Tandai area demand untuk peluang beli, atau supply untuk peluang jual. Tugas kamu hanya satu, menunggu harga datang ke zona tersebut. Bukan mengejar, bukan menebak di tengah jalan. Ketika harga akhirnya masuk ke zona itu, jangan langsung tergoda untuk entry. Turun lagi ke time frame kecil seperti 15 menit dan tunggu konfirmasi. Perhatikan apakah ada tanda pembalikan, perubahan struktur, atau pola yang menunjukkan bahwa area tersebut disituitelno dipertahankan oleh pasar. Entry tanpa konfirmasi hanya membuat kamu kembali ke kebiasaan lama. Bayangkan skenario sederhana. Di time frame harian, tren terlihat naik. Di time frame 1 jam, harga sedang turun perlahan menuju area support yang kuat. Saat harga sampai di sana, kamu turun ke 15 menit dan melihat terbentuk pola double bottom. Disitulah kamu masuk buy, dengan stop loss di bawah struktur kecil yang jelas dan logis. Kalau kamu mulai menerapkan ini dengan konsisten, ada beberapa perubahan yang langsung terasa. Chart kamu jadi lebih bersih, tidak dipenuhi indikator yang saling bertabrakan. Frekuensi trading turun drastis, tapi kualitas keputusan meningkat. Dan yang paling terasa, kamu tidak lagi tegang setiap melihat pergerakan kecil yang sebenarnya tidak relevan. Tapi disinilah jebakan berikutnya muncul. Secara teori, semuanya terlihat rapi dan masuk akal. Namun saat praktik, kamu akan berhadapan dengan rasa bosan dan dorongan untuk bertindak lebih cepat. Dan justru di titik itulah banyak orang kembali ke kebiasaan lama tanpa sadar. Perlu dipahami dari awal, pendekatan ini tidak instan dan tidak terasa seru. Bahkan seringkali terasa membosankan. Kamu bisa saja membuka chart selama 2 atau 3 hari hanya untuk menemukan satu setup yang benar-benar selaras. Tapi justru disitulah letak profesionalitasnya. Bukan di seberapa sering kamu masuk pasar, tapi seberapa selektif kamu menunggu. Kesalahan yang sering muncul di fase ini adalah kebiasaan lompat-lompat time frame tanpa arah. Dari 4 jam turun ke 5 menit, lalu naik lagi ke 1 jam, hanya untuk mencari pembenaran agar bisa entry. Ini bukan analisis, ini pencarian alasan. Semakin sering kamu melakukan ini, semakin kabur struktur yang sebenarnya sudah jelas sejak awal. Ada juga trade-off yang harus kamu terima dengan sadar. Dengan sistem ini, kamu akan melewatkan banyak pergerakan kecil yang terlihat sayang untuk dilewatkan. Tapi justru disitulah bedanya pendekatan profesional. Kamu tidak lagi mengejar setiap peluang kecil. Kamu memilih menjaga modal untuk peluang yang punya struktur jelas dan risiko terukur. Definisi produktif juga harus kamu ubah. 1 atau 2 posisi berkualitas dalam seminggu dengan rasio risiko berbanding hasil 1:3 jauh lebih sehat dibanding 15 entry impulsif yang hanya menghasilkan impas atau terkikis biaya. Fokusnya bukan kuantitas transaksi, tapi kualitas keputusan yang diambil dengan sadar. Pegang satu aturan tegas ini tanpa kompromi. Jika struktur di time frame kecil bertentangan dengan arah di time frame besar, tinggalkan. Tidak perlu dipaksakan. Tidak perlu dicari-cari celahnya. Tutup chart, cari peluang lain, atau bahkan tidak trading sama sekali. Disiplin ini terdengar sederhana, tapi dampaknya sangat besar. Pada akhirnya, trading bukan tentang siapa yang paling cepat menebak arah berikutnya. Ini adalah permainan kesabaran dan konsistensi dalam mengeksekusi probabilitas. Kamu tidak perlu selalu benar. Kamu hanya perlu cukup disiplin untuk berada di sisi yang logis, dengan risiko yang sudah kamu pahami sejak awal. Malam ini, coba luangkan waktu sebentar, sekitar 15 menit saja. Buka kembali riwayat trading kamu minggu lalu fokus ke posisi yang kena stop loss sebelum harga berbalik. Bandingkan dengan chart di time frame besar pada saat itu. Bisa jadi, kamu akan sadar, bukan analisismu yang salah, tapi kamu sedang melawan arah yang seharusnya kamu ikuti.